Hidup bahagia, emang bisa ya? Apalagi dengan cuma 4 hal yang ada di video 5 menit ini. Oke, langsung aja kita bahas. Mulai dari filosofi stoik. Nah, di internet lagi marak-maraknya nih, apalagi pas pandemi kemarin. Filosofi stoicism ini lagi banyak diomongin orang. Karena ya emang beberapa statement dari orang-orang yang membuat filosofi ini ya cukup menarik, make sense dan relate aja sih buat hidup kita yang penuh dengan kepusingan ini. Nah, kali ini kita akan bahas 4 hal dari filosofi stoik tadi yang harus kita lakuin, atau emang perlu banget sih kita lakuin buat bikin hidup kita jadi bahagia cuma dalam waktu 5 menit. Nah, akan ada 4 filsuf stoik yang kali ini akan kita bahas. 4 filsuf di zaman Romawi dengan quotes-quotes terbaik mereka ketika mereka lagi ngajarin filsafat. Tapi sebelum itu coba bayangin deh, jadi ini udah dari zaman Romawi yang lama banget, tapi relate-nya itu sampai sekarang. Emang keren banget nih, orang-orang punya pemikiran kayak gini. Dan kalian bisa pakai 4 quotes ini buat jadi panduan hidup atau buat jadi pegangan hidup kita supaya kita bisa bahagia. Yang pertama adalah kurangi mengeluh bahkan ke diri sendiri. Di dalam pikiran kita sendiri, semuanya yang ada di diri kita, kurangi mengeluh. Nah, pasti banyak yang tanya, kenapa? Kata Marcus Aurelius, which is yang bikin quotes ini, bilang kayak ketika kita sedang mengeluh, itu sebenarnya kita lagi mengarahkan energi kita keluar dan akhirnya kita jadi mengkhawatirkan hal-hal eksternal atau hal-hal yang ada di luar kontrol kita. Padahal stoicism sendiri adalah hal-hal yang ngajarin pentingnya tentang internal, pentingnya menjaga hal-hal yang bisa kita kontrol sendiri. Jadi hindari ngeluh ya. Ya meskipun kadang capek banget gitu, pengen ngeluarin unek-unek biar lepas semuanya. Tapi ya ingat juga, apakah dengan kayak gitu semua masalah bakal selesai? Tetap aja kita harus ikhtiar, berusaha, biar kita bisa nyelesain masalah itu. Yang kedua, hindari ngasih tahu ke semua orang tentang pengembangan diri kita. Sebenarnya siapapun ya, jangan ada yang tahu. Kata-kata ini dari Epictetus. Kenapa? Karena ya ternyata banyak orang yang ngasih tahu pengembangan diri mereka ke orang-orang dan orang-orang tersebut jadinya punya ekspektasi gitu. Misal buat dapat pujian, dapat perhatian dan lain sebagainya. Padahal ngomongin tentang stoicism ya, berarti kita tuh ngelakuin pengembangan diri dari alasan sampai motivasinya. Terus kenapa kita ingin mencapai itu, hasilnya juga, ya itu kan buat diri kita sendiri gitu. Jadi bukan buat ngasih tahu ke orang-orang dan dapat pujian dari orang lain. Yang ketiga, lakuin seluruh hal itu secukupnya. Kata-kata ini dari Musonius Rufus. Konteksnya pada saat kata-kata ini diucapkan adalah tentang makanan dan minuman. Ya, jadi seperti halnya makan dan minum, makanlah makanan kita itu dengan meaningful gitu. Per sendoknya kita rasain, kita syukuri, kita nikmati dengan sadar. Dari sini, mereka yang mempraktekkan filosofi stoik berarti mereka yang telah sadar. Ya, apa yang terjadi sekarang, memperhatikan apa yang mereka pikirin dan yang mereka lakuin, dan sadar punya batasan untuk tahu apa yang cukup buat mereka dan apa yang berlebihan. Yang terakhir, banyak mendengar daripada berbicara. Kata-kata ini dari Zeno of Citium. Yang bisa didapat dari hal ini adalah ternyata manusia punya 2 telinga buat mendengar dan hanya punya 1 mulut buat berbicara. Dari sini ya wajar aja kalau kita hidup, alangkah baiknya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, walaupun kita sebagai manusia punya skill buat berbicara, punya banyak hal yang ingin dibagikan atau disampaikan, bahkan tentang debat sekalipun, lebih baik sebelum berbicara kita banyakin denger dulu sih inti dari masalah dan hal penting lainnya. Jadinya pas kita berbicara ya jadi lebih bisa bertanggung jawab sama apa yang udah kita keluarin. Jadi itu tadi adalah 4 hal kunci bahagia ala filosofi stoicism. Cuma butuh waktu 5 menit buat bikin hidup kita lebih punya makna dengan nerapin 4 hal tadi. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik.
Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.